Selamat siang kepada Mbak Zulfa dan teman-teman sekalian dan teman-teman yang menonton kami. Kami dari kelompok 2, matkul Ekonomi Politik akan mempresentasikan tugas dari makalah yang telah kami bikin dengan judul Analisis Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia Akibat Perdagangan Manusia di Malaysia dengan Pendekatan Ekonomi Politik Marsian. Ya, dengan kami ada 4 anggota, ada Inas dengan NIM H141838, ada Cahaya dengan NIM H141860, ada Filza dengan NIM H141864, dan saya sendiri Nyoman Desvi dengan NIM H141884. Berikut ada resume jurnal yang telah kami bikin. Resume jurnal ini yang kami ambil dengan judul Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Marxisme, yaitu pengaruh kultur eksploitasi terhadap peningkatan kasus perdagangan manusia di Malaysia. Volume 2, nomor 2, halaman 152 sampai 158 pada tahun 2016. Penulisnya adalah Hilda Erika Damara. Nah, dari resume jurnal yang telah kami dapat bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu yang cukup sulit untuk ditangani. Menurut Dominikus pada tahun 2015, perdagangan manusia yang sesuai dengan protokol to prevent, suppress, and punish in persons adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Malaysia merupakan negara tujuan, negara sumber, dan juga untuk transit karena pengembangan ekonomi dan faktor geografis yang strategis. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, Malaysia mengalami naik turun peringkat sesuai dengan standarisasi TVPL. Upaya yang telah dilakukan oleh Malaysia dengan bergabungnya Malaysia di tahun 2002 dengan Bali Proses, suatu kerjasama pemerintah Asia Pasifik untuk memerangi penyelundupan orang, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait. Kegiatan eksploitasi ini disebabkan karena ada keinginan majikan sebagai kelas burjuis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari buruh migran sebagai kelas proletar yang berujung pada tindakan eksploitasi. Hal ini terjadi karena terdapat unsur eksploitasi demi menguntungkan salah satu pihak dengan cara penipuan, kekerasan, dan ancaman. Dapat dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan manusia menurut Palermo tahun 2000. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Filza, teman saya. Oke, selanjutnya adalah teori Marxian. Ekonomi politik dengan pendekatan Marxisme ini merupakan kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Bagi kaum Marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis sebagai kelas yang memiliki alat produksi dan kaum proletar sebagai kelas yang hanya memiliki kekuatan kerja yang harus dijual kepada kaum borjuis. Dengan kata lain, kelas proletar ini merupakan kaum pekerja dan atau kaum buruh. Lalu Karl Marx berpandangan bahwa jumlah pemilik modal akan terus bertambah sehingga menyebabkan tingkat kompetisi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di kemudian hari. Krisis ekonomi tersebut tidak hanya berhasil untuk memperluas jarak antara kaum borjuis dan kaum proletar, tetapi dapat juga menjadi wadah sebagai tempat untuk menyaring para pemilik modal sehingga akan tersisa orang-orang yang memiliki kekuatan saja. Selain itu, untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, pemilik modal harus memanfaatkan buruh dan pada akhirnya hal itu menyebabkan terjadinya eksploitasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada perdagangan manusia atau human trafficking. Perdagangan manusia atau human trafficking ini diatur dalam UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan
tindak pidana perdagangan orang. Menurut UU tersebut, perdagangan manusia adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa mereka ke dalam situasi tereksploitasi tanpa adanya tanpa adanya jalan keluar yang jelas. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Dalam jurnal Samsudin tahun 2020, perdagangan manusia ini di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama berdasarkan tujuan pengirim. Berdasarkan tujuan pengirim ini, perdagangan manusia dibedakan atas perdagangan manusia dalam negeri dan perdagangan manusia antar negara atau lintas batas. Yang kedua berdasarkan korban. Perdagangan manusia berdasarkan korban ini dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Dan yang terakhir, ada perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi. Berdasarkan bentuk eksploitasi, perdagangan manusia dibedakan menjadi eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hilda. Untuk pembahasan, pertama kami akan membahas mengenai gambaran umum permasalahan migran di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar. Oleh karena itu, banyak penduduk Indonesia yang harus bekerja di luar negeri sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia, tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup, serta regulasi yang memadai, hal ini mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok melalui bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing untuk membantu perekonomian mereka, utamanya untuk bekerja di sektor perkebunan dan juga konstruksi, menurut Ken pada tahun 2005. Pekerja migran yang bekerja di sektor informal lebih rentan dan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi korban eksploitasi. Hal tersebut dikarenakan buruh-buruh yang bekerja hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sedikit, sehingga para buruh tersebut mudah tertipu. Eksploitasi yang terjadi di Malaysia adalah dengan memperkerjakan para pekerja dengan semaksimal mungkin, namun dengan memberikan upah yang tidak setimpal. Bahkan, waktu untuk beristirahat hampir tidak ada. Apabila para pekerja melanggar atau melawan, maka akan diberi ancaman dan hukuman, baik untuk diri sendiri maupun keluarga korban. Oleh sebab itu, mau tidak mau, korban harus melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini dikutip dari Armadanu tahun 2015. Modus yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain seperti penipuan, pemaksaan, ancaman, hutang, bahkan penculikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ines. Relevansi hubungan human trafficking dan eksploitasi dengan teori Marxisme. Tindakan eksploitasi yang diawali dengan human trafficking, di mana buruh migran hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sedikit, sehingga para buruh migran mudah tertipu dan membuat para buruh dipekerjakan semaksimal mungkin, namun dengan upah yang tidak setimpal. Hal tersebut dikatakan oleh Marx karena disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dari perekonomian kapitalis. Eksploitasi disebabkan oleh keinginan majikan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir pengeluaran dan berujung pada tindakan eksploitasi. Hal tersebut juga terlihat di kasus eksploitasi yang terjadi di Malaysia, karena para buruh migran ini menerima upah yang rendah atau bahkan mereka tidak menerima upah. Adanya tindakan yang tidak manusiawi juga membuktikan bahwa semua itu dilakukan demi keuntungan golongan tertentu. Nah, dalam perspektif Marxisme, sebenarnya buruh migran dapat dikategorikan sebagai kaum
proletar atau dengan posisi yang lebih buruk dibandingkan dengan buruh lokal. Kayak pertama, karena buruh migran berada di pasar kerja internasional, maka buruh migran seperti budak yang diperjualbelikan tanpa perlindungan. Yang kedua, buruh migran berada dalam organisasi industri yang mana otomatis buruh migran berada di bawah buruh lokal. Dan yang ketiga, hak politik yang dimiliki oleh buruh migran Indonesia terbukti menjadi perbedaan dari buruh yang ada di Malaysia. Next. Apa upaya pemerintah Indonesia mengatasi masalah human trafficking di Malaysia? Masalah ini kian menyita perhatian karena jumlah korban dari kasus human trafficking tidak sedikit. Berdasarkan data IOM Indonesia tahun 2005 hingga 2013, dinyatakan bahwa sekitar 6.432 korban perdagangan yang tercatat dalam lembar fakta IOM Indonesia. Dan yang selanjutnya, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, human trafficking melalui strategi multi-track diplomasi. Beberapa upaya sebagai berikut. Pertama, track one atau government itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui cara yang resmi, yaitu membuat peraturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007, yang selanjutnya diadakan upaya melalui perwakilan Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia yang ada di luar negeri dengan membentuk citizen service khususnya di Malaysia hingga 5 konsulat jenderal yang tersebar di seluruh Malaysia. Kemudian menghadirkan kantor layanan terpadu satu atap atau LTSA yang selanjutnya juga membuat MOU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi perdagangan orang. Kemudian kerjasama Indonesia dan Malaysia melalui Joint Police Cooperation Committee atau JPCC untuk menangani masalah perdagangan manusia di perbatasan dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Selanjutnya ada yang dinamakan Track 2 atau non-government atau juga pun profesional, yaitu non-government atau orang yang profesional mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik, dalam hal ini melalui kerjasama BNP 2 TKI dan IOM dalam menangani human trafficking TKI di Malaysia. Dan selanjutnya adalah Track 5 atau Research, Training, and Education. Dalam hal ini dilakukan kegiatan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia guna mengatasi masalah human trafficking. Selanjutnya akan saya serahkan ke Ya, terima kasih Ina. Selanjutnya kami dapat menyimpulkan pada tahun 2011 Indonesia menghadapi perdagangan orang. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, tanpa memiliki keterampilan maupun kemampuan yang cukup serta regulasi yang memadai. Maka kasus ini mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Tindakan eksploitasi diawali dengan human trafficking di mana migran dipekerjakan semaksimal mungkin, tetapi upaya yang diberikan tidak setimpal. Nah, Indonesia memiliki berbagai upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking ini melalui strategi multi-track diplomasi, yaitu diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadi perdamaian dunia dalam sistem internasional yang bertujuan agar terciptanya perdamaian dunia hingga peace building yang terintegrasi satu sama lain menggunakan soft power. Nah, sarana yang kami dapatkan, pemerintah harus lebih memaksimalkan dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memberikan perlindungan baik sebelum maupun sesudah penempatan. Serta yang terakhir adalah pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan pekerja migran agar mampu bersaing dengan tenaga kerja yang terampil. Pemerintah juga memantau kondisi migran dengan melakukan kunjungan langsung atau memperbarui informasi melalui perwakilan Indonesia untuk memastikan hak-hak migran selama masa penempatan dipenuhi oleh majikannya. Ya, sekian dari pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih telah menonton.